Shalom semuanya, puji Tuhan ya. Hari ini kita akan kembali beribadah bersama. Biarlah hati dan pikiran kita boleh kita siapkan untuk Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan pelihara hidup kami ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan karena kami rindu Tuhan memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang bisa mengubah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu yang saat ini datang beribadah kepadamu Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau memberikan hati yang sukacita bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita sama-sama bernyanyi, yaitu Kau Bapa yang mengasihiku.
naikkan pujian kita, yaitu sukacita melayani Tuhan ya. Yuk kita tetap semangat, kita tetap bersukacita di dalam melayani Tuhan ya. dalam melayani Tuhan ya. Kita naikkan kembali sebelum kita masuk firman Tuhan ya.
kita terlebih dahulu naikkan pujian kita, yaitu katakan dengan sungguh-sungguh kalau jiwa kita benar sungguh-sungguh ingin merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Tetap semangat anak-anak kami ya, kita naikkan pujian kita. Setia di hadapan Tuhan. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah kami hari ini ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati pikiran kami agar kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini yaitu tertulis di 1 Raja-Raja 21 ya. Ini dari ayat 1 sampai ayat 38 ya. 1 Raja-Raja 22 ya, yang minggu lalu 21 ya. Minggu lalu tentang kebun anggur Nabot ya. Tentunya kita sudah tahu ya. Sekarang kita akan melanjutkannya yaitu di 1 Raja-Raja 22 ya. Di sini saya baca intinya aja, anak-anak nanti baca semuanya ya biar mengerti dan tahu jalan ceritanya ya. Nah, di sini dari ayat 5 saya akan mulai. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel. Ya, ini ceritanya karena Ahab
ingin memerangi Ramot Gilead bersama Yosafat ya. Nah di ayat 1-nya tadi sampai ayat 4 itu mereka mau bersama-sama berperang, yaitu Raja Israel. Raja Israel saat itu adalah Raja Ahab ya, bersama Yosafat yaitu Raja Yehuda ya. Nah di kesepakatan mereka berdua itu, lalu Yosafat bilang, baiklah kita tanyakan terlebih dahulu apa kehendak Tuhan yang mau disampaikan di sana. Apakah kita mau maju berperang ataukah kita akan membatalkannya gitu ya. Nah di ayat 5 dikatakan di sini, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya ya. Nah tetapi Yosafat bertanya, setelah yang 400 orang itu ditanyakan ya, nah kalau mereka bilang majulah, pastinya Tuhan akan berpihak kepada tuanku raja gitu ya. Nabi-nabi yang 400 orang ini adalah nabi-nabi palsu ya. Nah tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel yaitu Raja Ahab kepada Yosafat, masih ada satu orang lagi nabi Tuhan di sini, yaitu namanya Nabi Milka ya. Nabi Milka. Tetapi Raja Ahab ini tidak suka dengan nabi ini. Kenapa tidak suka? Karena maunya Raja Ahab ini maunya yang enak aja, maunya dia yang menang gitu, yang enak di telinganya aja ya. Tetapi Milka saya membenci dia karena dia tidak suka kalau Nabi Milka ini nanti mengatakan yang sebenarnya ya, yang sebenarnya itu Tuhan mau mereka tidak berperang di sini ya. Di ayat 8, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih adakah seorang lagi nabi dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan? Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku. Aku maksudnya Raja Ahab tadi ya, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Milka bin Imlai. Itulah nabi Tuhan yang ada pada saat itu, yaitu nabi yang benar ya. Kalau yang 400 orang tadi adalah nabi yang palsu ya. Nah kita lanjut ke ayat 15 ya. Setelah ia sampai kepada raja, Nabi Milka maksudnya ya, bertanyalah raja kepadanya, Milka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nah si Raja Ahab kembali bertanya kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi Tuhan. Lalu jawabnya Milka, ya Nabi Tuhan, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat ya. Pulang ke rumahnya berarti Tuhan tidak menginginkan mereka berperang ke Ramot Gilead ya. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka ya. Kata Milka, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ya, kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Itulah yang 400 nabi tersebut yang mereka berdusta ya, karena mereka bukan itu petunjuk Tuhan, tapi mereka mendustai Raja Ahab ya. Nah
Biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu itu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Lanjut ke ayat 29 ya. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian ya. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel. Yaitu Raja Israel itu adalah Raja Ahab sendiri ya. Nah, di sini di ayat 34 ya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarang saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah terluka." Ya. Disitulah nanti kejadiannya dan Raja Ahab pun meninggal ya. Nah, itu firman Tuhan ya. Jadi di sini ya, Raja Ahab maunya yang enak, tidak mau diperingatkan oleh Nabi ya. Kalau seandainya dia mendengarkan Nabi Milka ya, yang mengatakan ya jangan pergi berperang ya, seharusnya dia tidak akan mati ya, tetapi dia memaksakan dirinya dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan ya. Padahal sebelumnya di minggu lalu ya, sebenarnya kalau anak-anak membaca firman Tuhan minggu lalu, tahu Raja Ahab itu adalah raja yang jahat ya. Sebenarnya Tuhan sudah mengampuni dia waktu dia mengambil kebun anggur Nabot ya. Sebenarnya Tuhan mau menghukum dia di sana, tapi karena dia menyesali perbuatannya, Tuhan tidak jadi menghukumnya ya. Tetapi dia belum sepenuhnya, belum sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, maka dia menerima setiap balasan perbuatannya ya. Demikian juga dengan anak-anak kami semuanya ya. Biarlah anak-anak kami mau untuk melakukan hal-hal yang baik ya, tetap setia di hadapan Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni kita ya, jangan selalu mengulanginya kembali ya. Ya mungkin kalau anak-anak ya lewat orang tua ya sudah diperingatkan, jangan diulang lagi. Ya itu adalah dosa ya. Jadi karena dosa itu, dosa yang kita lakukan itu akan mendatangkan maut ya. Jadi kalau kita berbuat dosa pastilah ada ganjarannya ya. Jadi anak-anak kami biarlah mau diperingatkan dan mau untuk berubah ya, mau untuk berbuat kebaikan. Puji Tuhan ya. Demikian firman Tuhan, baca kembali nanti ya. Demikian firman Tuhan. Kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh mengubah hati setiap kami, khususnya bagi anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu sekolah minggu, biarlah semakin hari mereka boleh bertumbuh, semakin hari mereka boleh dibentuk dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak ini mau dengar-dengaran atas setiap nasihat daripada orang tuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang mungkin untuk esok hari atau minggu ini Tuhan mengikuti ulangan, yaitu ulangan untuk kenaikan kelas. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berilah mereka kemampuan untuk boleh mengikuti ulangan Tuhan dan boleh menjawab setiap soal-soal dengan baik dan benar ya Bapa. Berikanlah keberhasilan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.